Saya ucapkan selamat Paskah, selamat kita merayakan kebangkitan Kristus dari kematian. Kita akan kembali mendengar sabda Tuhan, kita akan baca dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-32. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-32. Saudara bisa menyimak di layar LCD. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Ayat yang ke-30. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Ayat 31. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Ayat 32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Amin. Kemarin kita sudah mendengar berita tentang keagungan salib Kristus. Tentu yang dimaksud bukan kayu salibnya, kemarin kita dengar. Tentu yang dimaksud bukan hari Jumatnya, tetapi peristiwa penyaliban yang membawa dampak yang luar biasa dalam kehidupan orang percaya. Amin. Meskipun Cicero, seorang ahli hukum dan filsuf Romawi, dia pernah berkata hukuman salib itu hukuman yang paling mengerikan, hukuman yang paling menjijikkan yang pernah dilakukan oleh bangsa Romawi, secara khusus oleh kekaisaran Romawi. Tetapi sejak semula orang Kristen mula-mula, para rasul tidak pernah malu dengan simbol salib. Karena itu kalau kita lihat sejak peristiwa Pentakosta, ini adalah khotbah Petrus pada hari Pentakosta, yang menjadi inti, yang menjadi pusat pemberitaan para rasul dan gereja mula-mula adalah Mesias yang menderita, Mesias yang disalibkan, Mesias yang mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan mereka tanpa kompromi, mereka tanpa ragu-ragu memberitakan Yesus yang disalibkan, tetapi ia bangkit pada hari yang ketiga. Kenapa mereka tanpa kompromi? Kenapa mereka tidak ragu? Walaupun pemberitaan itu bukan tanpa resiko. Kalau Anda membaca dalam Kisah Rasul, kira-kira para rasul menghadapi resiko enggak? Mereka menghadapi kesulitan enggak dalam hidup mereka? Seharusnya mungkin cukup untuk kalangan sendiri. Kerap kali kan kita melihat ibadah-ibadah untuk kalangan sendiri. Lebih aman. Biarlah kebangkitan Yesus untuk kalangan sendiri. Tetapi tidak dengan para rasul dan gereja mula-mula. Mereka memberitakan Yesus yang telah bangkit. Yesus yang memang kamu salibkan. Kalau Anda baca dalam khotbah Petrus, dalam khotbah-khotbah yang lain, dalam pernyataan Rasul Paulus, Yesus yang dibangkitkan itu, yang sebelumnya disalib dan mati itu, menjadi inti pemberitaan para rasul. Dan mereka tidak malu, mereka tidak ragu, mereka tidak takut. Kenapa? Minimal ada dua hal. Kenapa para rasul dan gereja mula-mula tidak ragu walaupun mereka hadapi tantangan. Mereka menghadapi aniaya. Mereka harus menghadapi resiko, bahkan nyawa mereka. Anda pernah bacakan Petrus berkata, silakan kamu pertimbangkan sendiri. Mana yang patut, mana yang baik, lebih taat kepada Allah atau taat kepada manusia. Bukan tanpa resiko, tetapi mereka memilih resiko itu karena minimal ada dua hal. Yang pertama, karena peristiwa kebangkitan Yesus itu merupakan fakta historis. Kebangkitan Yesus itu bukan berita hoax. Kekristenan tidak dibangun hanya di atas dasar kepercayaan. Anda pernah lihat meme ya di internet, sing penting yakin. Ada gambar orang sedang mancing di tengah jalan yang berlubang, isinya air karena hujan. Kira-kira ada ikannya enggak di dalam sana? Tidak ada. Kemudian diberi tulisan caption, yang penting yakin. Kekristenan tidak dibangun hanya di atas dasar keyakinan buta. Kekristenan dibangun di atas fakta sejarah
bahwa Yesus Sang Firman itu berinkarnasi menjadi manusia. Dia Tuhan atas sejarah. Karena itu dalam Yohanes pasal pertama ayat 14 dikatakan Firman itu menjadi manusia dan dia diam di antara kita. Dia Tuhan atas sejarah. Demikian juga kematian Yesus, kebangkitan Yesus itu bukan berita hoax, bukan dongeng, bukan hanya keyakinan isapan jempol dari para rasul dan gereja mula-mula, tetapi itu fakta sejarah. Karena itu mereka tidak ragu. Dan ini salah satu tujuan Yesus kalau kita baca dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ketiga. Dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ketiga. Kisah Rasul. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda. Perhatikan ungkapan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa dia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Salah satu tujuan Yesus menyatakan dirinya setelah kebangkitannya dari kematian, bukan hanya sekedar ingin meneguhkan iman para rasul yang saat itu sudah layu, seperti sumbu yang sudah berasap. Mereka kehilangan iman, kehilangan pengharapan kepada Yesus. Dan salah satu tujuan Yesus ingin memulihkan. Tetapi bukan hanya itu. Yesus ingin membuktikan, aku hidup. Karena itu dalam gereja-gereja timur, setiap Paskah selalu ada ungkapan Al-Masikom, Kristus telah bangkit. Dan dijawab oleh jemaah, Hakom, ya benar dia sudah bangkit. Ia membuktikan bahwa dia hidup. Dan berulang kali selama 40 hari Paulus katakan dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, ia menampakkan diri kepada Kefas, kepada semua rasul, dan bahkan kepada 500 orang. Dan banyak di antara mereka sampai hari ini masih hidup, kata Paulus. Artinya apa? Kamu bisa cross dan recheck. Kamu bisa cek dan recheck. Kamu bisa tanya, benarkah Yesus dibangkitkan? Nah karena itu para rasul, mereka tidak ragu. Walaupun ada tantangan, ada resiko. Karena kebangkitan Yesus itu merupakan fakta sejarah. Kebangkitan Yesus bukan konspirasi para rasul dan gereja mula-mula. Memang Yesus sudah bangkit seperti dia telah disalibkan. Yesus benar-benar mati. Bukan hanya kelihatannya mati. Ada teori-teori yang mengatakan Yesus hanya pingsan. Kemudian dia sadar kembali, pergi ke India katanya. Nah itu ajaran dari jamaah Ahmadiyah. Yesus ke India, keturunannya sekarang sampai sekarang masih ada, keturunan yang 118 namanya Basorot Salim. Ini dongeng-dongeng yang tidak berdasarkan fakta sejarah. Karena kitab suci jelas menyatakan dan kesaksian para rasul. Karena itu saya pernah katakan, kitab Injil, kitab suci bukan hanya buku iman, tetapi sekaligus dokumen sejarah. Bukan hanya buku yang mengajarkan untuk kita percaya kepada Allah, tetapi juga sebuah dokumen sejarah yang memberikan kesaksian bahwa Yesus memang dibangkitkan. Karena itu mereka tidak ragu. Walaupun ada tantangan, ada risiko. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa para rasul tidak ragu? Tidak gentar meskipun dilarang, dihambat untuk memberitakan tentang Yesus yang sudah mati tetapi bangkit dari kematian. Yang kedua, karena kebangkitan Yesus itu bermakna dan berdampak bagi orang percaya. Nah karena itu renungan firman Tuhan bagian ini saya beri tema kebangkitan yang bermakna dan berdampak. Karena kebangkitan bukan hanya sekedar peristiwa historis. Sekedar kita tahu, oh Yesus bangkit. Apa maknanya kebangkitan Yesus bagi orang percaya? Apa ini hanya sebuah peristiwa historis yang kita rayakan? Hanya sekedar peristiwa memorial untuk kenang-kenangan. Kita tahu Yesus pernah hidup. Kita tahu Yesus pernah disalibkan. Dan ia sudah bangkit dari kematian. Kita memperingati. Hanya sekedar itu. Para rasul dan gereja mula-mula tidak memperingati kebangkitan Yesus. Hanya sekedar peristiwa sejarah. Mereka memperingatinya karena kebangkitan Yesus itu bermakna sekaligus berdampak dalam hidup mereka. Apa maknanya? Apa dampaknya? Kalau segala peristiwa historis tidak membawa dampak, tidak membawa makna bagi kita.
Saya kira kita tidak perlu merayakan terlalu bersungguh-sungguh. Hanya sekedar tahu. Ini pernah terjadi di masa lampau. Tetapi apa dampaknya secara langsung dalam hidupku sampai hari ini. Bahkan bukan hanya hari ini, sampai kedatangan Yesus. Apa dampak kebangkitan Kristus dari kematian? Yang pertama, kebangkitan Yesus dari kematian. Itu membawa dampak karena ia meneguhkan iman kita pada pribadi Yesus dan firman-Nya. Kebenaran sabda Yesus, kebenaran pribadi Yesus, itu bukan dibuktikan ketika ia mengajar. Selama 3,5 tahun ia mengajar, semua bisa mengajar. Nabi-nabi palsu pun bisa mengadakan mujizat. Tetapi lebih dari itu, kebenaran sabda Yesus itu dibuktikan ketika ia bangkit dari kematian. Karena itu Paulus katakan dalam surat Roma pasal yang pertama ayat yang keempat. Roma pasal pertama ayat yang keempat. Dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Melalui kebangkitan itu, keberadaan Yesus diteguhkan menjadi bukti yang tidak terbantahkan bahwa Yesus memang anak Allah. Bahwa Yesus memang sang firman yang menjadi manusia, bahwa dia benar, sabdanya benar, sabdanya bisa dipercaya. Karena itu isunya bukan lagi Yesus bisa dipercaya enggak, firman-Nya benar apa enggak. Karena ia membuktikan kebenaran perkataannya. Sejak sebelum ia disalibkan berulang kali dalam kitab Injil dicatat, ia memberitahukan kepada muridnya bahwa anak manusia akan menderita. Anak manusia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa lain. Anak manusia akan disalibkan, ia akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Berulang kali Yesus nyatakan itu. Dan mungkin muridnya, orang-orang lain yang mendengar, omong apa sih Yesus ini? Mungkin dia ngelantur. Mungkin dia lagi menggigau. Mungkin dia lagi stres. Tetapi kebangkitan Yesus dari kematian membuktikan bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa. Karena itulah murid bergairah. Para rasul tanpa ragu, tanpa takut, karena kebangkitan itu bermakna meneguhkan iman kepada pribadi Yesus dan karyanya. Sehingga isunya bukan lagi Yesus bisa dipercaya apa enggak. Isunya adalah kita mau percaya enggak kepada Yesus. Kita mau belajar taat enggak kepada firman-Nya. Kalau apa yang dia sabdakan, yang direkam dalam kitab-kitab Injil, ternyata itu benar. Dan itu dibuktikan melalui kebangkitan Yesus dari kematian. Ketika ia berkata 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di sana. Pertanyaannya, percaya enggak kita? Maukah kita berdoa dan kalau kita berdoa Tuhan hadir? Tuhan dengar setiap doa kita. Percaya enggak kita kalau kamu mengikut aku, kamu harus memikul salibku. Dan kamu menyangkal dirimu dari sesuatu yang luar biasa yang Tuhan janjikan dalam sikap kita. Karena itu isunya bukan lagi soal Yesus bisa dipercaya enggak. Tetapi percayakah kita akan firman-Nya? Bersediakah kita untuk taat kepada kebenarannya? Sebab kebangkitan Yesus dari kematian itu sudah membuktikan kebenaran pribadi Yesus sekaligus karyanya. Sekaligus sabda-sabdanya. Karena itu kita tidak perlu lagu lagi. Dalam Lukas pasal yang pertama ayat yang keempat, apa yang dikatakan oleh Lukas kepada Theophilus? Lukas pasal pertama ayat yang keempat, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Supaya jemaat, supaya orang percaya di segala zaman sampai kedatangan Yesus. Karena ketika kita sudah bersama Yesus, entah kita yang kembali pulang lebih dulu atau Yesus yang datang kedua kali, karena itu hanya satu-satunya karya Sang Mesias yang belum tergenapi, kedatangan Yesus yang kedua kali. Kalau kelahiran, kematian, kebangkitan itu sudah tergenapi, tidak mungkin yang satu ini tidak tergenapi. Kalau kita kembali pulang ke rumah Bapa di surga, kita tidak perlu lagi bertanya-tanya, karena kita sudah melihat Yesus dalam segala kemuliaannya. Tetapi selama masih ada dalam dunia ini, kita diingatkan, diteguhkan, bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar.
Kalau segala sesuatu sungguh benar, kenapa kita ragu? Kenapa kita tidak percaya? Kenapa kita mempertanyakan? Kenapa kita banyak berbantah-bantahan dengan Tuhan? Karena itu kita belajar, kita diingatkan kembali melalui renungan kebangkitan Yesus pada pagi hari ini. Kebangkitan Yesus itu bermakna sekaligus berdampak dalam kehidupan orang percaya. Bermakna karena ia meneguhkan kebenaran pribadi Yesus, bahwa dia sungguh benar. Dia bukan hanya sekedar manusia biasa. Mesias itu bukan sekedar nabi, tetapi ia sang firman yang menjadi manusia. Ia pernyataan diri Allah, yang melalui dia kita melihat Allah dalam segala kebesarannya, melihat Allah dalam segala kasihnya. Sehingga isunya bukan lagi benar atau tidaknya Yesus, tetapi kita mau percaya enggak? Kita mau belajar taat enggak? Seperti ketika Tuhan berkata kepada Petrus, Petrus, tebarkan jalamu. Sekalipun mungkin kelihatan apa yang akan kudapat Tuhan, kita mempertanyakan dengan segala kemampuan logika dan rasio kita, tetapi dia sang firman di atas logika. Dia yang mampu menjadikan dari yang tidak ada, dikatakan dalam Injil Yohanes, segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Artinya kalau ia berfirman, sekalipun mungkin mustahil bagi kita, sekalipun mungkin kita merasa aku tidak mampu Tuhan, tetapi yang bersabda, ia akan memberikan power, memberikan kekuatan kalau kita mau melangkah. Nah persoalannya kita ragu, kita tidak percaya, benar enggak ya? Jangan-jangan bohong, jangan-jangan tidak benar. Tetapi melalui kebangkitan Yesus dari kematian, pagi hari ini kita diingatkan bahwa pribadinya benar dan bisa dipercaya. Firman-Nya benar, perkataannya benar, karyanya sungguh benar dan bisa dipercaya. Yang kedua, apa makna kebangkitan Yesus? Sehingga orang percaya, para rasul tanpa ragu, ada tantangan, ada resiko, tetap iring Yesus. Ada tantangan, ada ancaman, tetap mengikuti Yesus. Kalau kita baca dalam 1 Petrus pasal yang ketiga, 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga, apa yang dikatakan oleh Petrus melalui pewahyuan Roh Kudus? Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kebangkitan Yesus memberikan hidup yang penuh pengharapan. Inilah dampak kebangkitan Yesus, memberikan hidup yang penuh pengharapan. Karena itu para rasul, gereja mula-mula di tengah tantangan aniaya, apapun yang mereka hadapi, mereka tidak undur dari Tuhan. Tidak kecewa, tetapi terus maju. Sekalipun Stefanus harus dirajam dengan batu, sekalipun Yakobus harus dipenggal kepalanya, sekalipun Paulus harus dipenggal kepalanya, mereka tidak undur. Karena kebangkitan Yesus dari kematian itu memberikan hidup yang penuh pengharapan. Pengharapan akan apa? Yang pertama, jaminan akan hidup kekal. Sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh dunia, ini yang harus kita ingat. Dunia bisa memberikan kekayaan, popularitas, ya kan, kehormatan mungkin. Tetapi satu yang dunia tidak bisa berikan, dunia tidak bisa memberikan hidup yang kekal. Dan itu yang diberikan Kristus. Ia memberikan kehidupan kekal. Sebuah jaminan melalui kebangkitan Yesus dari kematian. Sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Seberapapun harganya kita mau beli, dunia tidak bisa beli. Dunia tidak bisa berikan. Hanya melalui kebangkitan Yesus dari kematian itu. Kalau kita baca dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 19. 1 Korintus 15 ayat 19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Maksudnya Paulus, kalau Yesus tidak dibangkitkan, Yesus hanya bisa ngajar doang,
hanya bisa omong doang, tidak ada bedanya dengan guru-guru yang lain, tidak ada bedanya dengan rabi-rabi yang lain, maka kita ini orang yang malang, orang yang rugi. Tetapi yang dikatakan Paulus dalam ayat 20, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebagai yang sulung, maksudnya kemanusiaan Yesus itu menjadi model, menjadi pola dari kemanusiaan kita yang nantinya akan dibangkitkan. Kemanusiaan orang-orang yang hidup dalam persekutuan dengan Kristus, yang hidup dalam iman kepada Kristus melalui baptisan, melalui relasi kita dengan Dia. Sebagaimana Kristus dibangkitkan dalam kemanusiaannya, maka kita pun nanti akan dibangkitkan. Sehingga dalam kekristenan, hidup yang kekal itu bukan lagi sebuah pertanyaan, bukan lagi segera sebuah gagasan, bukan lagi sebuah ide-ide yang kosong, tetapi sebuah fakta sejarah. Dari mana faktanya? Yesus bangkit, maka ada hidup setelah kematian. Dan hidup setelah kematian itu bukan hidup yang menderita lagi, bukan hidup yang bergentayangan, yang tidak tahu tempatnya, tetapi hidup yang Yesus katakan, hari ini kau bersama aku di Firdaus. Sebuah tempat yang tidak ada lagi penderitaan, sebuah tempat yang tidak ada lagi keadaan kondisi bumi yang sekarang yang terkutuk. Karena itu di atas salib itu, ketika ia mengenakan mahkota duri, duri dalam kitab suci itu lambang kutuk, seolah-olah kepada Kristus ditimpakan segala kutuk itu, supaya saudara bisa dimahkotai dengan mahkota kemuliaan. Di atas kayu itu, manusia yang pertama jatuh karena ia tidak taat makan dari buah, dari pohon yang dilarang untuk dimakan. Tetapi di atas kayu itu jugalah, melalui kayu itu, keselamatan, kehidupan datang kepada setiap kita orang percaya. Karena itu di dalam Kristus kita memperoleh jaminan hidup yang kekal. Yang tidak bisa diberikan jaminan itu oleh pengajar, oleh guru, oleh nabi manapun. Yesus satu-satunya yang pernah berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya bukan hanya sekedar menunjukkan jalan dan berbicara tentang jalan. Tetapi ia berkata, akulah jalan, akulah kebenaran itu, akulah kehidupan itu. Karena itu kebangkitan yang membawa dampak ini, bahwa kita punya kepastian akan hidup yang kekal. Karena apa artinya segala yang kita miliki, kekayaan, popularitas, kalau kita harus binasa? Berapa tahun sih kita memiliki? 70, 80? Kalau Tuhan izinkan mungkin kita diberkati dengan segala hal yang bersifat materi ini. Kekristenan tidak pernah mengajarkan materi itu sebuah dosa. Yang dosa adalah cinta akan materi yang menggantikan posisi Tuhan. Tetapi kalau toh pun kita menikmati semua itu, tetapi kita harus binasa. Untuk apa? Karena kita akan menjalani sebuah fase hidup yang tidak ada lagi batas waktu, tidak ada lagi limit. Di dunia akan datang, tidak ada lagi batas waktu. Kalau sekarang ada batas waktu, mungkin 70, 60, bahkan mungkin ada yang 40, 30. Tetapi di dunia akan datang, tidak ada lagi batas waktu. Bayangkan kalau kita harus hidup dalam keterpisahan dengan Allah, yang itu bukan kehendak Tuhan. Karena sejak awal Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang hidup, makhluk yang berelasi dengan Allah, makhluk yang hidup dalam kelimpahan Allah. Tetapi karena ketidaktaatan manusia, apa yang disiapkan dikehendaki Allah itu tidak dialami oleh manusia. Tetapi dalam kasih-Nya, ia tetap mengulurkan tangannya. Ia ingin hubungan antara Allah dan manusia kembali dipulihkan melalui salib Kristus. Karena itu kebangkitan Yesus itu berdampak memberikan jaminan hidup kekal. Karena itu jangan ragu lagi. Kalau aku nanti mati, gimana hidupku? Kemana harus aku jalani? Di mana jalan pulang itu? Dalam perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus si miskin. Ketika Lazarus itu mati, apa yang ditulis dalam kitab Injil Lukas yang disampaikan oleh Kristus? Kemudian malaikat itu menjemput Lazarus. Jadi sudah ada yang membawa ke tempatnya.
tidak bergentayangan. Sudah tahu kemana. Ke pangkuan Abraham itu gambaran Firdaus, bicara hidup kekal. Karena itu para rasul, gereja mula-mula tidak ragu sedikit pun. Karena mereka saksi, tadi dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 32. Dan kami adalah saksi akan kebangkitan Yesus. Mereka lihat sendiri. Dan sekarang kesaksian itu diteruskan secara tulisan dalam kitab Injil. Agar kita boleh percaya. Agar kita boleh yakin, kita tahu memang benar Yesus sudah bangkit dari kematian. Dan kebangkitan Yesus itu jaminan akan hidup yang kekal. Sehingga kita tidak perlu ragu lagi. Kita tidak perlu takut lagi jalan hidup dalam dunia ini dalam segala ketidakpastiannya. Tetapi kita melangkah pasti, aku tahu, aku berjalan bersama Yesus menuju ke Yerusalem surgawi. Bukan lagi sebuah tempat yang masih samar-samar. Tetapi sebuah tempat yang jelas di mana Yesus pernah berkata sebelum penyalipan, supaya di tempat di mana aku ada, di situ engkau ada. Di mana Yesus ada, dalam keberadaan yang penuh kemuliaan, kita sudah tahu. Dan itu yang menjadi tujuan kehendak Yesus, supaya kita ada bersama-sama dengan Dia dalam segala kemuliaan kebesarannya. Kebangkitan Yesus berdampak karena Ia memberikan jaminan hidup kekal. Sebuah hidup yang penuh pengharapan. Sebuah hidup yang penuh kepastian. Bukan harapan yang kosong, tetapi harapan yang pasti. Kalau Yesus tidak dibangkitkan atau Dia belum bangkit, mungkin murid-muridnya bisa ragu. Benar enggak ya? Tetapi setelah Yesus bangkit dari kematian dan Thomas melihat Yesus, mencucukkan tangannya ke lubang paku yang di tangan Yesus, keluarlah pernyataan yang agung dari Thomas, my Lord and my God, ya Tuhanku dan Allahku. Tanpa ragu-ragu lagi, percaya Yesus itulah Sang Mesias, jalan menuju hidup yang kekal. Yang kedua, kebangkitan Yesus memberikan hidup yang penuh pengharapan. Pengharapan akan apa? Pengharapan akan kuasa kebangkitan Yesus itu juga bekerja dalam hidup kita sebagai orang percaya. Ini yang saya katakan, kebangkitan Yesus bukan hanya peristiwa memorial di masa lampau yang pernah terjadi, tetapi tidak ngefek, tidak berdampak apapun. Saya merenungkan secara pribadi, refleksi diri secara pribadi, apa Tuhan makna kebangkitanmu? Apa sekedar aku memperingati sebagai bagian dari kalender liturgi gereja, kalender perayaan gereja? Setiap tahun ada hari Natal, ada hari Paskah, ada hari Pentakosta. Tetapi semua perayaan-perayaan ini tidak membawa dampak dalam hidupku. Tetapi Yesus menghendaki kebangkitannya dari kematian itu berdampak. Yakni pengharapan akan kuasa kebangkitan itu bekerja dalam hidup orang percaya. Ini yang dilanjutkan Petrus dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang kelima. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang kelima. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, kapan? Waktu di surga? No. Ketika kita di surga tidak ada hal yang membuat kita harus bergumul. Tidak ada hal lagi yang membuat kita mungkin gentar, takut, khawatir. Tetapi selama kita dalam dunia ini, kita dipelihara dalam kekuatan Allah. Inilah kuasa kebangkitan Yesus. Kuasa yang bekerja di dalam pribadi manusia Yesus, yang Ia bangkit dari kematian. Tuhan ingin kuasa yang sama ini bekerja dalam hidup kita juga. Yang itu bukan nanti saja ketika kita bangkit dari kematian. Karena di akhir zaman ketika Yesus datang, mereka yang mati di dalam Tuhan, selain mereka yang diangkat nanti, mereka yang mati dalam Tuhan, mereka akan dibangkitkan kembali. Yang sudah jadi debu tanah, yang mungkin gak tahu tubuhnya, bagian-bagian tubuhnya terpisah, ya kan? Kapal yang mungkin tenggelam di laut, yang satu dimakan hiu tangannya, tangan kirinya dimakan cumi-cumi, kan gak tahu di mana. Tetapi dengan kuasa kebangkitan Allah, kuasa kebangkitan Kristus, Ia membangkitkan kembali. Tetapi bukan hanya nanti. Peristiwa eskatologis di akhir zaman kedatangan Kristus,
Tetapi hari ini Tuhan ingin kuasa kebangkitan itu bekerja dalam kehidupan orang percaya. Kuasa kebangkitan yang meneguhkan hati, yang membangkitkan iman, yang membuat kita terus maju. Meskipun ada tantangan, meskipun ada pergumulan, meskipun mungkin doa-doa kita tidak dijawab oleh Tuhan, kita tidak undur, kita tidak kecewa. Kenapa? Karena kuasa kebangkitan Yesus itu bekerja. Itu yang menguatkan kita. Dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-10, apa yang dikatakan oleh Paulus? Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Karena itu supaya kita mengalami kuasa kebangkitan Yesus. Mau tidak mau, seperti yang sudah diajarkan Yesus, barang siapa yang mau menjadi muridku, mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya. Kita menapaki jalan salib Kristus itu sambil memikul salib kita masing-masing. Yang bagi dunia mungkin kebodohan, rugi, apalagi di masa-masa seperti sekarang, di masa-masa yang sulit. Hidup menurut prinsip-prinsip firman Tuhan itu kelihatan bodoh. Hidup menurut kebenaran firman Allah kelihatan tolol. Tetapi prinsip Allah tidak pernah berubah. Kristus yang sudah memberikan contoh teladan, yang naik ke Golgota. Tuhan ingin yuk kita menapaki jalan salib Kristus dengan memikul salib kita masing-masing. Menteladani Kristus. Sehingga seperti kuasa kebangkitan itu bekerja di dalam pribadi Yesus. Kuasa kebangkitan itu juga bekerja. Kalau kita baca di dalam ayat-ayat sebelumnya, di sini Paulus menggambarkan betapa tantangan, aniaya, kesulitan, penderitaan dialami oleh Paulus. Tuhan tidak melalukan itu. Ada kalanya Tuhan menghindarkan kita, yang kita tidak tahu ada bahaya-bahaya yang sebenarnya di sekitar kita. Bahaya yang dirancang oleh iblis, bahaya yang dirancang oleh manusia-manusia yang tidak suka dengan kita. Kita tidak pernah tahu. Tetapi banyak kali Tuhan menghindarkan kita dari bahaya-bahaya yang sedemikian yang kita tidak tahu. Tetapi ada kalanya Tuhan mengizinkan kita mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan, tidak kita sukai. Dan itu yang dialami Paulus. Tetapi kenapa Paulus bisa kuat? Kenapa Paulus bisa tidak kecewa, tidak bersungut-sungut? Kemarin saya sampaikan dalam surat Filipi, Paulus katakan, ketika di dalam penjara, ia masih bisa berbuah. Menulis surat yang memberikan penghiburan, mengajar, mendorong. Seharusnya suratnya isinya keluhan, ya kan? Mungkin kalau kita isinya keluhan, kamu tahu enggak? Di sini banyak nyamuknya, di sini panas banget, di sini makanannya enggak enak. Tetapi apa yang ditulis Paulus dalam suratnya, Anda baca dalam surat Filipi? Ucapan syukur, doa untuk jemaat, penghiburan, dorongan semangat supaya mereka tetap setia, sukacita. Dan Paulus bukan hanya mengajar, tetapi ia menunjukkan, memberikan teladan. Karena kuasa kebangkitan Yesus, saya berdoa Tuhan, kuasa kebangkitan ini yang harus bekerja dalam hidupku. Tetapi kuasa kebangkitan itu tidak mungkin bekerja dalam hidup kita kalau kita tidak membawa kematian Yesus dalam hidup kita. Karena itu di dalam kekristenan, kematian Yesus itu bukan hanya peristiwa historis, tetapi secara spiritual harus menjadi pengalaman orang percaya. Secara rohani harus menjadi pengalaman kita. Kalau kita mau kuasa kebangkitan Yesus itu bekerja. Kecuali kita tidak mau. Kita menjadi orang Kristen yang mudah baper, cengeng, hidup senantiasa dalam ketakutan, dalam tekanan, tidak memiliki daya. Kalau kita pernah mengalami hal-hal itu, mari melalui peristiwa peringatan kebangkitan Yesus, kita diingatkan kembali, aku harus mengalami kuasa kebangkitan Yesus. Karena ini kehendak Tuhan. Aku harus mengalami kuasa kebangkitan-Mu Tuhan. Sehingga bukan hanya Paulus, bukan hanya para rasul. Karena itu Petrus menulis untuk semua jemaat dalam 1 Petrus pasal pertama yang kelima tadi. Kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Bayangkan kekuatan Allah, betapa dahsyatnya. Dan kekuatan Allah itu akan nyata dalam kehidupan kita. Seperti dalam bagian lain suratnya Paulus katakan,
Harta ini kami miliki dalam bejana tanah liat. Bejana yang rapuh. Yang orang lain pikir kalau rasul-rasul sudah dianiaya, diancam, pasti bungkam. Tidak akan memberitakan tentang Yesus. Tetapi kok enggak kenyataannya. Karena kuasa kebangkitan Yesus itu bekerja dalam hidup mereka. Kuasa kebangkitan Yesus ini bukan sekedar teori gagasan. Kita harus bersyukur bahwa kitab suci kita itu bukan hanya berisi hukum-hukum seperti KUHP. Yang hanya berisi aturan hukum A 1, 2, 3, 4, 5, hukum B 1, 2, 3, 4, 5, pasal 4, hukum-hukum seperti KUHP. Tetapi di dalamnya juga ada banyak narasi sejarah yang Tuhan izinkan ditulis, kita bisa belajar bagaimana dia Tuhan atas sejarah. Bukan hanya Tuhan atas ide, sebuah gagasan yang menarik, yang indah. Karena seringkali gagasan atau sebuah ide itu kan hanya menarik dalam bentuk perkataan dan pemikiran. Tetapi ketika diwujudkan dalam sebuah realita tindakan, tidak semenarik yang dibayangkan. Tetapi kitab suci merekam bukan hanya sekedar ketetapan Tuhan, tetapi juga narasi, sebuah peristiwa, sebuah kisah yang faktual, berdasarkan fakta tentang kehidupan orang percaya yang mengalami perjumpaan dengan Yesus. Dan perjumpaan itu membawa dampak dalam hidup mereka. Apa kita tidak ingin? Sehingga kita tidak lagi mudah menjadi orang yang baper, cengeng. Kita hidup dalam ketakutan, kita hidup dalam belenggu-belenggu dosa yang tidak diinginkan Tuhan. Setiap kita pernah menjadi orang yang lemah, orang yang tertawan. Tetapi Tuhan tidak menginginkan anak-anaknya. Kemarin kita dengar, kita ini adalah anak Raja Wali. Yesus itulah singa Yehuda. Masa anak-anaknya itu anak kucing? Ada kekuatan Allah, ada benih ilahi di dalam diri kita. Dan kuasa kebangkitan Yesus itu yang berdampak. Bukan hanya peristiwa di masa lampau. Karena itu kalau kita sekedar menjadikan apa yang kita dengar pada pagi ini sebuah gagasan, sebuah pelengkap ibadah, kita tidak memperoleh apa-apa, sekedar pengetahuan. Sekedar kita tahu, sekedar kita sudah datang ke gereja, tetapi apa dampak kuasa kebangkitan Yesus? Nothing, tidak ada. Tetapi kalau kita mau hidup kita dirubah, hidup kita mengalami sesuatu yang berbeda, kita menghadapi tantangan, menghadapi pergumulan, menghadapi godaan mungkin. Tetapi kita bisa terus maju mengiring Tuhan. Karena kuasa kebangkitannya bekerja dalam hidup kita. Alami. Tuhan membuka diri, seperti ia pernah berkata pada zamannya Maleaki, ujilah aku. Meskipun ini dalam konteks yang berbeda, ujilah aku, benar enggak kuasa kebangkitan Yesus itu nyata. Kalau itu bekerja dalam kehidupan gereja mula-mula, kuasa yang sama tetap bekerja dalam kehidupan gerejanya sampai hari ini. Nah persoalannya kadang kita tidak mau membawa kematian Kristus dalam hidup kita. Sangat minim sekali kerinduan, keinginan untuk kita mau hidup dalam firman. Mungkin kita berkata, aku tidak mampu. Ya, mungkin kita memang tidak mampu. Karena itulah kita butuh senantiasa dekat kepada Tuhan. Karena di mana kekuatan kita? Memang kita tidak mampu. Karena itu Yesus katakan, di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga jangan kita terus berdalih, aku tidak mampu. Pada saat yang sama kita hidup di luar Kristus. Karena kalau Anda hidup terus dekat membangun persekutuan dengan Tuhan, saya yakin kekuatan kemampuan Allah itu akan diimpartasikan dalam kehidupan kita. Itu yang dimaksudkan kuasa kebangkitannya nyata. Sehingga peringatan kebangkitan Yesus itu membawa dampak. Bukan hanya dalam kehidupan gereja mula-mula. Memberikan suatu hidup yang penuh pengharapan. Meskipun mungkin sekarang kita mengalami banyak hal yang orang dunia katakan bodoh. Percuma kamu iring Yesus. Seperti kata istri Ayub yang mengata-ngatai suaminya, kutuki saja Tuhanmu itu. Percuma kamu setia. Percuma kamu hidup saleh. Kenyataannya ini yang kamu alami. Mungkin saudara sedang berada di fase kehidupan yang seperti itu. Saudara sudah setia iring Tuhan. Saudara tidak neko-neko. Saudara sudah setia beribadah. Tetapi kehidupan, kebaikan, kasih setia Allah seolah-olah menurut penafsiran kita, menurut pemandangan kita, tidak ada dalam hidup kita.
Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita pada hari ini, kalau kuasa kebangkitan Yesus itu bekerja dalam hidupmu. Sekalipun kau mengalami semua hal itu, seperti yang dialami Paulus, nanti Anda baca dalam 2 Korintus pasal 4. Baca di rumah. Apa yang dialami oleh Paulus itu membuat ia tetap kuat, setia. Ia tidak komplain. Ia tidak mengeluh, kenapa Tuhan? Tetapi ia terus maju. Bahkan mindset seorang yang sudah diubahkan ini, dan seorang yang kuasa kebangkitan Yesus sudah bekerja dalam hidupnya. Kematian, kemartiran itu bukan dipandang sebagai sebuah aib. Paulus pernah berkata, darahku telah siap untuk dipersembahkan sebagai korban persembahan. Ini seorang yang mindsetnya sudah diubahkan. Seperti ia tulis dalam Roma 12 ayat 1 sampai ayat 2. Dan seorang yang dimana kuasa kebangkitan Yesus itu bekerja dalam dirinya. Dan Tuhan ingin kuasa yang sama bekerja dalam hidup kita. Kuasa kebangkitan Yesus itu membawa dampak hidup yang penuh pengharapan. Pengharapan akan kuasa kebangkitannya bekerja dalam hidup gerejanya. Yang ketiga, jaminan pengharapan bahwa segala jerih lelah iman kita dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Amin. Dalam pasal yang sama, Paulus katakan dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. 1 Korintus 15 58. Karena itu, setelah Paulus panjang lebar, kalau Anda baca dalam ayat sebelumnya, ia menjelaskan tentang kebangkitan tubuh, kebangkitan kita sebagai orang percaya, beranjak, berpijak dari kebangkitan Yesus. Di akhir ia katakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Karena kebangkitan Yesus, segala jerih lelah, iman, pengharapan, pergumulan, doa-doa kita tidak pernah sia-sia. Karena itu berdirilah teguh. Artinya tetap pada posisimu dalam mengiring Tuhan. Jangan goyah, artinya terus kita maju. Sekalipun mungkin dalam hidup ini ada banyak hal yang menghantam, ingin menjatuhkan kita, badai kehidupan yang begitu keras. Tetapi karena kuasa kebangkitan Yesus itu bekerja dalam hidup kita, Paulus katakan berdiri teguh, jangan goyah. Karena kamu tahu segala jerih lelahmu, yang mungkin orang lain tidak tahu. Hanya cukup Tuhan yang tahu. Iman, pengharapan, kesetiaan kita tidak pernah sia-sia. Karena itu Paulus katakan, karena itu dalam segala sesuatu lakukanlah hanya untuk Tuhan. Bahkan seperti kau melakukan untuk Tuhan. Pertama karena menjaga hati kita dari kekecewaan. Yang kedua karena kita tahu aku ini mengabdi kepada Allah. Bukan untuk mendapat pujian manusia. Bukan untuk sesuatu yang sifatnya sementara. Tetapi untuk sesuatu yang bernilai kekal. Melalui kebangkitan Yesus, jaminan segala jerih lelah, iman, pengharapan kita tidak pernah sia-sia. Karena itu terus beriman, terus percaya, terus iring Kristus sampai dia datang kembali yang kedua kali. Kuasa kebangkitan Yesus yang dialami oleh orang percaya membuat mereka teguh beriman di tengah badai. Karena Kristus hidup, ada harapan. Karena dia sudah bangkit, memberikan hidup yang penuh pengharapan bagi setiap kita. Karena itu apa yang kita takuti? Apa yang kita khawatirkan dalam hidup ini? Kalau kita merasa terus kita hidup dalam kekhawatiran, hidup dalam ketakutan. Saya pernah mengalami hidup dalam kekhawatiran, hidup dalam ketakutan. Kita bertanya, Tuhan, aku ingin kuasa kebangkitan-Mu bekerja dalam hidupku. Waktunya kita datang mendekat kepada Allah. Kita berseru, Tuhan biar kuasa kebangkitan-Mu itu bekerja dalam hidupku. Melalui kesediaan kita, seperti kata Paulus tadi, membawa kematian Kristus. Karena tidak mungkin ada mahkota tanpa salib. Tidak mungkin ada kemuliaan tanpa ketaatan yang ditunjukkan oleh Kristus, keteladanannya. Demikian juga tidak ada kuasa kebangkitan tanpa masuk di dalam penderitaan dan kematiannya. Karena itu penderitaan kematian Yesus itu bukan hanya peristiwa historis, peristiwa sejarah di masa lampau, tetapi secara rohani harus menjadi pengalaman hidup orang percaya. Kapan itu? Melalui ketaatan kita, iman kita,
ketika kita melakukan firman-Nya. Ketika kita melakukan firman-Nya, ketika kita percaya kepada firman-Nya, itu bagaikan kita menyangkal diri dan menyalibkan hidup kita, mematikan kehidupan kita. Dan saat itulah kuasa kebangkitan Yesus nyata. Karena itu engkau akan dimampukan dan bahkan mungkin kita terheran-heran. Kok aku bisa ya? Kok aku mampu ya? Padahal sebelumnya aku berpikir aku tidak mampu Tuhan. Aku tidak bisa Tuhan. Terlalu besar. Tetapi ketika kita mau berkomitmen, aku mau kuasa kebangkitan-Mu Tuhan. Nyata dalam hidupku. Ternyata kita mampu, kita bisa karena Dia bekerja dalam hidup kita. Karena Yesus hidup, ada hari esok bagi kita semua. Ada pengharapan akan hidup yang kekal, ada pengharapan akan penyertaan Allah dalam dunia, ada pengharapan bahwa jerih lelah kita dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Amin. Mari kita bangkit berdiri, sedang pemain musik, kita renungkan sabda Tuhan, kita renungkan